Lebih lengkap terkait pemeriksaan 3 oknum TNI termasuk anggota Pas Pampres terkait kasus penculikan, kita sudah bergabung dengan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar, dan juga psikolog forensik Pak Reza Indragiri. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Irsyad terlebih dahulu. Pak Irsyad, boleh dikonfirmasi ini total tersangka hingga sore hari ini ada berapa nih? Dan sejauh ini pemeriksaannya seperti apa? Terima kasih Mbak. Seperti yang tadi siang kita sampaikan pada saat press release di Pomdam Jaya, jadi memang di tanggal 22 itu kita mengamankan 3 tersangka. Semuanya adalah prajurit TNI, baik Praka RM, kemudian Praka HS, dan Praka J. Kemudian pada saat pemeriksaan kemarin di tanggal 28, setelah kita mendengar informasi dari sosial media bahwa di dalam YouTube-nya, TikTok yang keluarga korban menyatakan di situ ada 4 orang. Nah, kemudian kita kembangkan di pertanyaan kepada tersangka. Yang diakui bahwa 1 orang tersangka lain itu adalah yang ikut serta di dalam penculikan tersebut, itu saudara MS, orang sipil yang merupakan kakak ipar dari Praka RM. Baik, jadi ada 3 anggota TNI dan 1 warga sipil untuk pelaku kekerasan ini. Pak Irsyad, tapi kalau dari motif para pelaku ini melakukan pemerasan, penganiayaan hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia, apa sebenarnya? Jadi memang seperti yang disampaikan tadi oleh Kadis Penat, kita masih mendalami terus. Kalau saya mengatakan di awal-awal memang motifnya hanya uang, tadi hasil briefing kami dari tim Puspomat, kita harus mengembangkan lebih lagi. Ada beberapa barang bukti yang belum kami temukan, artinya seperti handphone masih kami cloning, kemudian ada handphone yang belum ditemukan dan sebagainya. Jadi saya mengatakan di kesempatan ini bahwa ini masih kita kembangkan. Kalau nanti saya putuskan dari awal, terlihat terburu-buru. Jadi kita masih kembangkan. Diduga memang tidak ada motif lain harapannya. Tapi kalau misalnya nanti dari bukti-bukti yang ada, kemudian dari pemeriksaan tersangka yang baru, itu ada motif lain, nanti pasti akan kami sampaikan. Oke, tapi sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi, apa betul ada 1 korban lainnya yang saat ini diperiksa sebagai saksi? Ya, betul. Jadi ya, Pak Irsyad, kami akan coba memperbaiki hubungan. Melakukan penculikannya itu, halo? Silakan Pak Irsyad. Melakukan penculikan itu 2 orang. 2 orang, kemudian dilakukanlah penganiayaan terhadap keduanya. Tapi yang agak berat ini korban. Kemudian karena pada saat menganiaya korban ini dilakukan oleh banyak pihak. Jadi gimana Pak Irsyad? Jadi karena pada saat mengambil korban ini ada perlawanan dari warga sekitar, sehingga para tersangka ini merasa kesal, kemudian melampiaskan kesalahan itu kepada korban. Sehingga yang korban kedua, yang 1 lagi ini yang dilepas ini belum sempat dianiaya, katakan demikian, hasil dari pemeriksaan terakhir. Nah, sehingga pada saat korban ini sudah mulai kelihatan agak situasinya gawat, kemudian korban penculikan yang lain ini dilepaskan. Oke, justru dilepaskan salah 1 korban ini. Tapi kedua korban ini saling mengenal ya, Pak Irsyad ya? Sejauh ini korban yang ini tidak kenal. Belum kami dapat keterangan bahwa mereka sama korban ini saling kenal. Baik. Saya akan ke Pak Reza. Pak Reza, kalau dilihat dari kasus ini, Anda melihatnya ada kejanggalan tidak sih secara kasus pidana ini, penganiayaan? Saya mengapresiasi bahwa dan Pomdam menyebut akan terus melakukan pengembangan investigasi terhadap kasus ini. Pengembangan itu dibutuhkan paling tidak untuk 2 hal. Pertama, karena Panglima TNI sudah menyebut bahwa sekiranya para tersangka ini nantinya divonis bersalah,
maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan dijatuhi hukuman paling berat, yaitu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Persoalannya, sekiranya pasal yang dikenakan kepada para tersangka, tanda petik, sebatas pasal penculikan, pasal pemerasan, dan pasal penganiayaan, maka menurut saya tidak mungkin mereka akan dijatuhi hukuman mati sekiranya mereka divonis bersalah. Jadi terus lakukan pengembangan untuk memaksimalkan kemungkinan dijatuhkannya hukuman paling berat sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Panglima TNI sendiri. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ketika mendengar kata penculikan, maka kita bisa memilih. Dan pilihan ini akan dipandu jawabannya oleh proses investigasi oleh POM sendiri. Yang saya maksud adalah, penculikan dimaksud apakah akan kita sikapi sebagai katakanlah penculikan yang konvensional, ataukah penculikan yang disebut-sebut di dalam resolusi atau deklarasi Majelis Umum PBB tahun 92. Pada tahun itu, dari ruang sidang Majelis Umum PBB keluar sebuah deklarasi tentang perlindungan orang dari penghilangan secara paksa. Penghilangan secara paksa ini yang saya tafsirkan bisa disepadankan dengan penculikan. Nah, nanti investigasilah yang akan menentukan sekali lagi apakah penculikan yang dimaksud dalam kasus ini sebatas bisa dikategorikan sebagai penculikan yang konvensional yang kemudian ditangani dengan KUHP, ataukah penculikan yang disepadankan dengan penghilangan secara paksa yang harus menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya. Oke, dan ini tentunya dibutuhkan investigasi yang mendalam. Baik, kita masih akan membahasnya khususnya terkait apa yang menjadi penyebab utama seorang anggota Pas Pampres yang kita tahu tentunya mendapatkan pembinaan optimal, pelatihan, bisa melakukan perbuatan yang sangat tega sekali kepada warga sipil. Masih bersama Komandan Polisi Militer Kodam Jaya dan juga psikolog forensik, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait penganiayaan dan juga pemerasan yang menyebabkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Masih bergabung bersama kami dan Pomdam Jaya, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar, serta psikolog forensik Pak Reza Indragiri. Saya akan ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kalau Anda melihatnya dari kacamata pidana gitu ya, apa yang menjadi penyebab anggota Pas Pampres tega melakukan hal ini kepada warga sipil? Apakah kurangnya pengawasan, pembinaan, atau sistem kerja? Penyebab pasti multifaktor alias majemuk. Kalau saya ingin mengatakan bahwa barangkali justru kita yang harus sedikit menurunkan ekspektasi kita terhadap para aparat. Yang saya maksud adalah kita acap kali berasumsi setiap orang yang masuk ke dalam organisasi atau institusi militer perilakunya akan menjadi lebih disiplin, lebih taat hukum, lebih teratur, lebih taat, menghormati hak asasi manusia, dan seterusnya. Tetapi saya tidak punya data di Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan dengan data di Swedia misalnya, ternyata ketika orang-orang yang mengikuti wajib militer menyelesaikan masa wajib militer mereka, tidak sedikit yang ternyata melakukan perbuatan pidana. Itu menunjukkan bahwa ternyata di organisasi yang tanda petik lebih maju seperti kita, yaitu Swedia pun tidak terhindarkan. Oknum memang bertebaran di sana-sini. Alhasil, pokok persoalannya adalah menurut saya bukan mempertanyakan kenapa kemudian sampai muncul oknum. Tapi yang ditagih oleh saya paling tidak, atau mungkin oleh masyarakat adalah bagaimana kemudian institusi TNI yang kita hormati, yang kita cintai, punya keseriusan untuk menindak setiap oknumnya yang bermasalah. Ekspektasi ini menjadi semakin masuk akal kalau misalnya kita bandingkan dengan data di militer Amerika Serikat. Dari 3.000-an tentara yang melakukan desersi, yang pada akhirnya menjalani proses hukum hanya sekitar 170-an orang saja. Kurang dari 5%-nya. Ini memberikan potret kepada kita bahwa ternyata institusi tidak sungguh-sungguh menaruh perhatian tentang bagaimana mendisiplinkan, bagaimana menghukum tentara-tentara mereka. Semoga hal yang sama tidak terjadi di Indonesia. Dan butuh penanganan yang lebih komprehensif. Saya akan ke Kolonel Irsyad. Pak Irsyad, kalau terkait dengan kasus ini, kalau tadi Pak Reza menyebutnya ada banyak faktor sebenarnya yang bisa mendasari kenapa bisa terjadi hal ini. Kalau Anda melihatnya untuk pemeriksaan sementara ini sejauh mana sih faktor yang menjadi penyebab ketiga oknum TNI ini melakukan hal tersebut? Ya Mbak, jadi ini kan tetap tadi yang disampaikan Mas Reza bahwa ini adalah oknum. Jadi faktornya menurut saya
dihadapkan dengan hasil pemeriksaan sementara bahwa motifnya dikatakan adalah untuk mencari uang lebih, ya mungkin ini hanya oknum-oknum orang yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang lebih gitu loh. Jadi saya rasa ini kembali lagi kepada oknum, tidak ada salahnya dalam sistem pembinaan, dan yang penting tadi yang saya garis bawahi apa yang disampaikan Mas Reza bahwa institusi TNI Angkatan Darat sangat concern dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum. Seperti tadi dikatakan oleh Kadispen bahwa kita tidak punya impunitas. Tapi secara maaf Pak Irsyad, secara background dan juga track record dari ketiga anggota ini sejauh ini bagaimana track record mereka? Penugasannya seperti apa? Ya, kami juga melakukan pengecekan terhadap satuannya. Selama sebelum kejadian ini di dalam satuannya juga tidak pernah ada pelanggaran yang menonjol ya Mbak. Tidak pernah ada catatan hukum di dalam karirnya. Nah untuk itu memang sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah oknum yang memang terpengaruh dengan kehidupan masyarakat Jakarta atau kehidupan Jakarta yang memang sangat membutuhkan uang lebih, sehingga mereka terpengaruh di situ. Jadi sekali lagi Mbak, saya cuma menekankan, mendukung apa yang disampaikan Mas Reza, bahwa institusi TNI Angkatan Darat sangat concern dan sangat menjunjung tinggi terhadap penegakan hukum. Demikian Mbak. Baik, Pak Irsyad, kalau dari pemeriksaan sementara sejauh ini apa sih yang menjadi penyebab ketiga anggota TNI ini memilih penjual obat ini ya? Apakah ada faktor lain yang membuat dialah yang menjadi sasarannya? Jadi seperti yang saya katakan di awal, semuanya ini masih dalam pendalaman pemeriksaan, tapi boleh dikatakan untuk kesimpulan sementara, para penjual kosmetik ini juga diduga juga menjual obat-obatan terlarang yang saya sampaikan tadi, obat-obatan daftar G tersebut. Sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka cenderung tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak aparat, dalam hal ini kepolisian. Nah, sehingga hal ini dianggap satu peluang untuk menjadikan mereka lebih leluasa. Nah, siap. Begitu kira-kira Mbak. Oke. Pak Irsyad, ada tidak jaminan dari pengadilan militer untuk menjamin adanya keterbukaan sistem hukum yang dijalani terhadap para tersangka ini? Keterbukaan terhadap publik. Iya. Terima kasih Mbak. Jadi memang selama saya berdinas pun saya sudah institusi TNI Angkatan Darat dalam ini sudah membuka ruang kepada publik untuk hal-hal tertentu dalam penegakan hukum. Saya yakin tanpa ada jaminan pun publik bisa memantau kasus tersebut. Contohnya beberapa kasus yang lalu ada juga kasus serupa yang lebih berat juga dijatuhi hukuman yang berat, hukuman mati beberapa waktu yang lalu. Jika Anda ingat kasus Nagrek itu kurang lebih sama. Nah, artinya apa? Artinya institusi TNI sangat menjamin transparansi penegakan hukumnya. Contohnya seperti penyidikan kasus ini. Mungkin nanti perkembangannya juga akan kita sampaikan lagi. Demikian Mbak. Oke, saya akan ke Pak Reza. Pak Reza, kalau melihat kasus ini mungkin kita tidak bisa melulu melihat bahwa ini adalah mental seorang anggota prajurit TNI. Apa sih sebenarnya faktor yang menjadi penyebab? Apakah memang faktor ekonomi, faktor kesejahteraan, atau faktor kenyamanan dalam bekerja? Sebutan oknum bagi 3 orang tersangka ini menurut saya harga mati. Ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa jangan mencampur adukan perbuatan para oknum ini dengan institusi TNI. Itu satu hal. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika berhadapan dengan kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh aparat yang berseragam, baik TNI ataupun Polri misalnya, masyarakat tetap saja akan mengasosiasikannya itu dengan institusi tempat mereka bekerja. Itu artinya ada konsekuensi yang tak terelakkan. Saya tidak bicara tentang konsekuensi pidana, tapi konsekuensi pertama terkait dengan bagaimana masing-masing institusi bersedia untuk melakukan pembenahan secara internal, itu pertama.
Dan yang kedua, bagaimana kemudian masing-masing institusi secara rendah hati menunjukkan gestur positif terutama sekali kepada keluarga korban dengan memberikan kompensasi misalnya. Terkait dengan pembenahan internal dan juga pemberian kompensasi juga sesungguhnya bukan merupakan praktek yang hanya dilakukan oleh satu atau dua negara saja, tidak. Sekian banyak negara ketika menyadari bahwa ada oknum-oknum mereka yang berbuat onar, melakukan pelanggaran hukum, mereka segera melakukan pembenahan secara internal. Bagaimana pola kerja ditata ulang, karir SDM dibaca ulang, pengawasan atasan terhadap bawahan dicek kembali, dan juga sekaligus pemberian kompensasi kepada keluarga korban. Saya yakin ketika terjadi kasus semacam ini, TNI akan bergerak cepat untuk melakukan penyempurnaan secara internal dan juga mungkin mempertimbangkan memberikan kompensasi bagi keluarga korban. Dua langkah itu yang saya yakini akan tetap membuat TNI menjadi institusi yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita banggakan. Baik, saya terakhir akan ke Kolonel Irsyad. Untuk kasus ini sanksi terberatnya apa? Karena kita tahu Panglima sendiri sudah menyatakan bahwa harus dihukum tuntas dengan sanksi terberat hukuman mati atau seumur hidup. Ya, seperti yang disampaikan tadi pada saat konferensi pers oleh Kadis Penat, betul yang disampaikan Kadis Penat bahwa kita akan mencari pasal yang seberat-beratnya. Makanya kami belum bisa menyimpulkan hasil dari penyidikan ini, karena kita masih banyak hal-hal yang harus kita dalami lagi guna untuk menghukum para tersangka ini yang seberat-beratnya. Jadi mungkin publik dimohon bersabar dan terus berkomunikasi agar kita bisa menegakkan hukum dalam perkara ini dengan baik dan proporsional. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Tentunya kita akan bersama-sama mengawasi proses agar para pelaku mendapatkan hukum yang setimpal. Terima kasih. Dan Pomdam Jaya, Kolonel Irsyad Hamdi Bey Anwar, dan juga Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.